Perkenalkan, nama saya Adeline Alicia. Saya Evelyn Cindy. Pada video kali ini, kami akan melakukan percobaan yang menarik, yaitu menggunakan kapal otok-otok yang kami buat sendiri dari barang-barang bekas, yaitu kaleng bekas minuman. Dalam video ini, kita juga akan mencari tahu berapa kecepatan dan daya yang dihasilkan oleh masing-masing kapal dengan ukuran kapal dan panjang saluran yang bervariasi. Selain itu, percobaan ini juga bertujuan untuk mencari tahu kapal dengan spesifikasi seperti apa yang mempunyai efisiensi terbesar dan apa pengaruh ukuran dari kapal dan panjang saluran air terhadap kecepatan, daya, dan juga efisiensi masing-masing kapal. Variasi yang digunakan adalah ukuran kapal dan juga panjang saluran air. Kami membuat dua ukuran kapal, yaitu yang besar dan juga yang kecil, di mana yang besar berukuran 5 dikali 15 cm dan juga yang kecil berukuran 5 kali 10 cm. Sedangkan untuk saluran air, kami juga membuat dua ukuran, yaitu yang panjang 15 cm dan yang pendek 10 cm. Kapal otok-otok yang kami buat dan gunakan untuk melakukan percobaan kali ini berbahan dasar kaleng bekas minuman. Kami menggunakan 4 buah kaleng bekas minuman yang berukuran 250 mili untuk membuat 4 kapal otok-otok, di mana masing-masing kapal otok-otok hanya memerlukan 1 buah kaleng bekas minuman. Sementara untuk bagian saluran airnya, kami menggunakan pipa tembaga dengan ukuran diameter 4 mm dan ketebalan 1 mm. Bahan-bahan lain yang digunakan adalah lem keras, lem besi tahan panas, spidol, lilin, dan juga air. Sementara alat-alat yang diperlukan dalam percobaan ini adalah gunting, tang, solder, ember, korek, dan juga kolam yang berukuran 2 x 1 x 0,5 meter yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan percobaan. Sebelum kami melakukan percobaan kapal otok-otok dengan mesin, kami harus mencoba menjalankan kapal otok-otok tanpa mesin dengan cara didorong manual menggunakan tangan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan koefisien gesek dari masing-masing kapal. Untuk setiap variasi kapal, kami melakukan 3 percobaan. Setelah merekam video kapal otok-otok yang bergerak tanpa mesin, proses selanjutnya adalah kami akan melakukan proses tracking. Proses tracking ini kami lakukan di aplikasi tracker. Sebelum memulai proses tracking, posisi dan arah sumbu serta titik kalibrasinya harus diatur terlebih dahulu. Ini sudah saya atur semuanya. Sudah itu akan didapatkan grafik seperti ini setelah dilakukan tracking. Grafik ini dapat kita analisis atau lakukan analyze. Itu akan didapatkan data-data seperti ini, dan data yang kuning adalah data yang saya pilih, yaitu data-data saat kapal sudah dalam proses didorong. Kemudian akan didapatkan persamaannya seperti di bawah ini. Ini persamaan yang didapat adalah persamaan kecepatan. Sementara rumus yang digunakan dalam percobaan ini adalah persamaan posisi. Oleh karena itu, rumus persamaan posisi yang tertera pada rumus ini harus didiferensialkan terlebih dahulu. Setelah didiferensialkan, akan didapatkan persamaan yang dapat digunakan untuk mencari koefisien gesek dari setiap kapal yang digunakan dalam percobaan. Berikut adalah cara mendiferensialkan rumus S sama dengan S0 ditambah VT dikali dalam kurung T ditambah massa dibagi koefisien gesek dikali E pangkat min BT dibagi M dikurangi 1 tutup kurung. Setelah itu kami mendiferensialkan rumus tersebut sehingga mendapatkan V sama dengan V0 dikali E pangkat min BT dibagi M. Dari hasil tracking kapal 1, kita bisa mendapatkan nilai A dan B yang akan dimasukkan ke dalam rumus V sama dengan V0 kali E pangkat minus BT dibagi M. B per M itu nilainya sama dengan 0,9592. Jadi di sini pangkatnya itu E-nya min 0,9592 T. Lalu kita hitung seperti ini, sehingga mendapatkan hasil B atau koefisien geseknya adalah 0,02398 kg per second. Kami melakukan 3 kali percobaan untuk setiap variasi kapal. Jadi tadi adalah cara untuk mendapatkan koefisien gesek dari kapal tanpa mesin. Langkah pertama untuk menjalankan kapal otok-otok adalah dengan mengisi wadah air kapal hingga penuh.
Langkah kedua, nyalakan lilin dan letakkan lilin di bawah wadah air. Kemudian, tahap selanjutnya adalah melakukan percobaan kapal otok-otok dengan menggunakan mesin. Masing-masing kapal yang bergerak dengan mesin dilakukan pengulangan percobaan sebanyak 5 kali. Kami mencatat masing-masing waktu yang diperlukan oleh kapal untuk bergerak dengan kecepatan konstan sejauh 2 meter. Setelah melakukan percobaan kapal otok-otok dengan mesin, kami mendapatkan waktu sebagai berikut. Jadi, jika waktunya sudah diketahui, kita juga dapat mencari kecepatan masing-masing kapal dengan rumus V sama dengan S per T, atau jarak dibagi waktu. Jarak yang kami gunakan adalah 2 meter untuk semua kapal dan semua percobaan. Sehingga didapatkan data kecepatan sebagai berikut. Lalu, gaya hambat dan daya dari setiap kapal dapat dicari juga dengan rumus gaya hambat F drag sama dengan B kali VT, atau koefisien gesek dikali kecepatan. Lalu didapat data-data gaya hambat sebagai berikut dalam satuan mikronewton. Untuk rumus daya, kami menggunakan rumus P sama dengan F drag dikali VT, atau gaya hambat dikali kecepatan, hingga didapatkan data-data daya sebagai berikut hingga ke rata-ratanya. Untuk satuan daya, kami menggunakan mikrowatt. Kami akan mencari tahu kalor yang dihasilkan oleh sumber panas per detiknya. Kami memanaskan air sebanyak 200 ml pada wadah berbahan kaleng yang sama dengan bahan kaleng yang kami gunakan sebagai bahan utama dari kapal otok-otok. Sedangkan air yang dapat ditampung oleh wadah air pada kapal otok-otok adalah sebanyak 10 ml. Untuk mengukur suhunya, kami menggunakan termometer klinis atau termometer badan. Selanjutnya, kita mencari daya kalor yang masuk per detik, yaitu dengan rumus Pin sama dengan MC delta T dibagi delta T. Delta T yang besar adalah untuk perubahan suhu, sedangkan delta T dengan T huruf kecil adalah untuk perubahan waktu. Berikut didapat hasil dari daya kalor tersebut, yaitu 3,593 dikali 10 pangkat 7 mikrowatt. Setelah dilakukan percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa ukuran kapal dan panjang saluran yang digunakan dalam percobaan akan sangat berpengaruh pada daya, kecepatan, maupun efisiensi yang dihasilkan oleh kapal. Kapal dengan ukuran yang kecil mempunyai kecepatan dan daya yang lebih besar daripada kapal yang berukuran besar. Selain itu, kapal dengan ukuran kecil juga mempunyai efisiensi yang lebih besar daripada kapal yang berukuran besar. Sementara, kapal dengan pipa yang panjang akan mempunyai efisiensi yang lebih besar daripada kapal dengan pipa yang berukuran pendek. Kapal dengan pipa saluran yang panjang juga berjalan lebih cepat daripada kapal dengan pipa saluran yang pendek. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kapal dengan ukuran yang kecil dan pipa saluran air yang panjang adalah kapal yang mempunyai efisiensi tertinggi daripada ketiga kapal yang lain. Setelah melihat video percobaan ini, kalian bisa mencoba sendiri percobaan ini loh. Bahan-bahan yang diperlukan cukup mudah untuk ditemukan. Kalian juga dapat menggunakan variabel percobaan baru, yaitu jenis kaleng bekas minuman. Mungkin beberapa jenis kaleng bekas minuman tertentu dapat menghasilkan efisiensi yang lebih baik lagi. Selamat mencoba!